Swastiastu. Halo semuanya, pada video kali ini, kegiatan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai materi jumlah eritrosit dan juga leukosit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikita Filamustikasari dengan jumlah 18 13 04 10 12 dari kelas 6A Pendidikan Biologi. Adapun submateri yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu tujuan, yang kedua landasan teori, ketiga alat dan bahan, keempat petunjuk pelaksanaan, yang terakhir yaitu ada pertanyaan. Yang pertama yaitu tujuan. Adapun tujuan, yang pertama menghitung jumlah eritrosit dan juga leukosit. Selanjutnya landasan teori. Pada slide terdapat gambar tubuh manusia, kemudian di dalam tubuh manusia tersebut terdapat eritrosit dan juga leukosit. Jadi, darah adalah organ yang khusus berbentuk berbeda dengan organ yang lain karena bentuknya yaitu berupa cairan. Dalam keadaan fisiologi, darah selalu berada dalam pembuluh darah sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pembawa oksigen. Kemudian, darah merupakan jaringan yang terdiri dari dua komponen, yaitu plasma dan juga sel darah. Plasma merupakan komponen intraseluler yang berbentuk cair dan berjumlah sekitar 55% dan volume darah. Sedangkan sel darah merupakan komponen yang padat yang terdapat di dalam plasma darah yang terdiri dari sel eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Yang pertama yaitu sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit ini adalah sel yang sangat penting di dalam tubuh kita untuk makhluk hidup semuanya. Sel eritrosit ini termasuk sel yang terbanyak terdapat di dalam tubuh manusia. Dalam keadaan fisiologik, darah selalu berada dalam pembuluh darah sehingga dapat menjalankan fungsinya. Kemudian yang kedua, pada sel darah putih atau leukosit merupakan sel yang memiliki inti tetapi tidak memiliki bentuk sel yang tetap dan tidak berwarna, mempunyai granula yang spesifik berbentuk bulat seperti ginjal. Kemudian selanjutnya, adapun alat dan bahan yang saya gunakan pada materi kali ini yaitu buku anatomi fisiologi manusia dan informasi-informasi lainnya dari narasumber ataupun bacaan yang terdapat dari internet. Selanjutnya, petunjuk pelaksanaan. Jadi petunjuk pelaksanaannya menjawab pertanyaan di bawah ini berdasarkan informasi yang telah saya dapatkan pada buku ajar, narasumber, dan bacaan dari majalah ataupun surat kabar ataupun juga internet. Terdapat beberapa pertanyaan pada materi kali ini. Pertanyaan yang pertama, apakah fungsi larutan Hayem dan Truk pada percobaan yang telah dilakukan? Jadi pada slide terdapat gambar mengenai larutan Hayem dan juga larutan Truk. Jadi larutan Hayem berfungsi sebagai pengencer. Di dalam larutan Hayem terdapat HgCl2 yang berfungsi untuk melisiskan leukosit dan juga trombosit. Kemudian pada larutan Truk adalah larutan yang sejenis dengan larutan Hayem. Hanya saja fungsinya digunakan sebagai untuk pengencer darah pada saat penghitungan sel darah putih. Selanjutnya ada pertanyaan mengenai faktor-faktor apakah yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan juga leukosit pada seseorang. Jawabannya yang pertama, faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit ada 4. Yang pertama usia. Semakin bertambahnya usia, maka semakin rendah jumlah eritrosit yang ada di dalam darah. Kemudian yang kedua, asupan gizi. Bila jumlah asupan gizi berkurang, otomatis jumlah zat besi ataupun zat-zat yang lainnya akan berkurang juga di dalam darah. Terbentuk atau termasuk juga jumlah sel yang ada di dalamnya seperti eritrosit dan juga leukosit. Yang ketiga yaitu status gizi. Apabila seseorang diriwayatkan memiliki kekurangan zat besi secara tidak langsung, berarti orang tersebut
tidak menutupi kemungkinan terjadi gejalanya anemia, di mana anemia inilah seseorang akan mengalami kekurangan darah serta sel-sel yang ada di dalam darahnya. Kemudian yang terakhir yaitu jenis kelamin. Pada jenis kelamin pria dan juga wanita memiliki jumlah darah yang berbeda, sehingga secara otomatis jumlah darahnya pun juga berbeda, berkurang maupun lebih tergantung dari jumlah zat besi yang dikonsumsi. Kemudian, faktor yang mempengaruhi jumlah leukosit ada 4, yaitu usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh, infeksi, dan inflamasi. Jadi, pada usia muda memiliki jumlah leukosit lebih tinggi dibandingkan pada saat usia tua. Kemudian jenis kelamin, wanita memiliki jumlah leukosit yang lebih tinggi dibandingkan pada pria. Kemudian indeks massa tubuh, golongan obesitas memiliki jumlah leukosit yang lebih tinggi. Dan infeksi dan inflamasi pada umumnya akan meningkatkan jumlah leukosit, namun beberapa infeksi seperti infeksi Salmonella typhi dapat menurunkan jumlah leukosit pada seseorang. Selanjutnya, pertanyaan ketiga mengenai kaitkanlah faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah eritrosit dan leukosit dengan gangguan atau penyakit yang terjadi pada sistem peredaran darah. Jadi, berikut ini adalah beberapa kelainan darah yang mempengaruhi eritrosit berdasarkan faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada anemia. Anemia terjadi jika kadar sel darah merah sangat rendah, baik akibat pendarahan yang berlebihan, kekurangan zat besi, ataupun kekurangan vitamin B12. Kemudian ada anemia aplastik. Jadi kondisi ini terjadi ketika sumsum tulang tidak menghasilkan cukup banyak sel darah, salah satunya yaitu sel darah merah. Kemudian yang ketiga ada anemia autoimun hemolitik. Pada anemia autoimun hemolitik, sistem kekebalan tubuh menjadi terlalu aktif dan secara keliru akan menghancurkan sel darah merah sehingga menyebabkan anemia. Kemudian ada anemia sel sabit. Kondisi ini membuat sel darah merah menjadi lengket dan juga kaku hingga menghambat aliran darah. Kemudian yang terakhir ada polisitemia, yaitu salah satu jenis kelainan darah akibat dari darah yang terlalu kental akibat sumsum tulang memproduksi terlalu banyak sel. Yang terakhir yaitu pada leukosit berdasarkan faktor yang mempengaruhi. Pertama yaitu leukemia. Leukemia adalah salah satu bentuk dari kanker darah di mana sel darah putih menjadi lebih ganas dan juga diproduksi secara berlebihan di dalam sumsum tulang. Yang kedua ada multiple myeloma, merupakan kanker darah yang terjadi ketika sel darah putih menjadi lebih keras. Sel darah putih akan diproduksi secara berlipat ganda dan melepaskan protein abnormal yang dapat merusak organ-organ di dalam tubuh. Yang ketiga ada sindrom myelodysplasia, adalah salah satu kelainan darah yang berdampak pada sumsum tulang. Kondisi ini terjadi akibat sumsum tulang tidak dapat memproduksi sel darah yang sehat. Kemudian ada limfoma, merupakan kanker darah yang berkembang di dalam sistem getah bening. Sel darah putih ini pada orang yang mengalami limfoma akan menjadi lebih keras dan juga ganas, menyebar secara abnormal. Pertanyaan yang terakhir yaitu yang keempat mengenai analisis kemungkinan timbul suatu kesalahan dalam perhitungan sel darah dengan cara seperti di atas. Jadi kemungkinan timbul suatu kesalahan dalam perhitungan sel darah dapat disebabkan yang pertama kesalahan teknis. Kesalahan teknis yaitu gelembung saat mengambil darah atau larutan pengencer sehingga dapat mempengaruhi volume pengenceran. Penyedotan yang terlalu kuat sehingga volume darah yang diambil tidak sesuai dengan skala yang ditentukan. Kemudian kesalahan pada perawatan dapat dikarenakan contohnya yaitu mikroskop yang memiliki fokus kurang tepat sehingga sel darah sulit diamati dan juga pipetoma yang digunakan tidak berfungsi dengan baik. Yang ketiga ada kesalahan sampling, yaitu pada jari terdapat alkohol yang misalnya belum kering dan cepat membeku, yang dapat membuat darah tersebut cepat membeku.
Baik, sekian materi pada kegiatan kedua kali ini. Semoga dari jawaban-jawaban tersebut dapat bermanfaat untuk kalian semua. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, 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 Om.